Tapi ada yang akan sesat beneran. Prosetan dia. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video kita yang kedua ya. Ya, video kita yang kedua dari channel Kamal Fani. Belum jadi channelnya ya. Masih sementara pakai nama saya Nama dulu. apa? Itu bukan nama Anda juga. Plesetan. Soalnya banyak yang make Pak, nama Kemal Fahmi Pak. Benar. Iya, nama saya jarang tapi nama cewek dong. Elga Bayu Saputra kan, nggak apa-apa, masih cowok juga. Nggak ada Ini kita bikin tag ini setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan masa karantina. Oh iya, saya kira 1 bulan sejak episode pertama. Bukan bos, sebulan setelah masa karantina kan. Indonesia sekarang lagi dilanda pandemi virus corona. Yes. Semua orang lagi WFH, Lagi PSBB. PSBB. Kemarin saya salah ya, PSBB ya. Saya Iya. kan Sekarang udah benar kan? udah benar. Kemarin kan saya bilang pembatasan sosial besar-besaran. Iya. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Iya. Dan infonya Jabodetabek hari ini udah ditutup. Oh iya. Iya, jadi ditutup untuk jadi Bener-bener nggak boleh keluar rumah atau gimana? enggak, untuk nggak boleh keluar Jabodetabek. Saya baru baca beritanya, yang jelas angkutan umum udah nggak boleh itu sih, udah nggak boleh beroperasi darat, laut dan udara Oh yes. gitu. Jadi Jadi buat emang udah parah emang. buat teman-teman yang di Jabodetabek, Yang nonton. buat yang nonton bersabar ya. Kita yakin pandemi ini pasti akan berlalu. Iya. Segera berlalu. Iya. Biar semua kembali normal, biar kalian tidak jadi pengangguran ya. Iya. Pasti segera berakhir kok. Amin. Begitu juga dengan nyawa orang-orangnya. Waduh. Tapi kabarnya bukan cuma kita mas yang di WFH, work from home. Kabarnya Spider-Man juga. Jadi Spider-Man, kalau dulu kan Spider-Man dia dengerin radio gitu kan. Iya. Tetap dia sekarang dengerin radio. Iya. Tapi ditelepon polisinya. Heeh. Bos, 9 Avenue bos. Rampok gitu. Lebih Bos. memudahkan dia ya. Madison Square, pelecehan. Habis laporan terus foto timestamp dia. Video. Dia video timestamp. Hari ini Spider-Man melaporkan ada kejadian gitu. Iya. Ancok, Spider-Man kok. Terus ada yang ngeliat kok goyang-goyang itu lagi sama Mary Jane tadi. Bukan nama Mary Jane dia. Coba. Sahabat temannya Mary Jane tuh. Sahabatnya Spider-Man tuh. Siapa yang orang Meksiko itu? Iya, Goblin, bukan Goblin. Bukan Venom. Itulah pokoknya. Nah, Mas Hel, kemarin sempat kita Jelas. Hah? Mau bilang apa nggak jelas? Enggak, kemarin itu kita mau bahas itu, ada banyak bahan ya mau kita bahas kemarin ya. Ada pro kontra PSBB. Terus dampak PSBB atau karantina itu sendiri terhadap kita. Iya, dan yang terjadi setelah berapa sebulan ya? Sebulan karantina. setelah karantina. Ya ini saya udah bikin materinya. Kuliah ya. Iya. Ini kuliah online berarti. Jadi mohon maaf kalau agak jorok. Soalnya waktu bikin materi sambil ganti pampers. Waduh. Saya kemarin bikin materi sama lihat bokep. Woi. Lebih jorok. Iya. Tapi enak. Nggak ada akhlak. Ya ini saya mau jelaskan. Jangan baca dong nanti. Enggak. Ya saya pura-pura mendengarkan. Iya. Pura-pura ya. Kenapa kita setuju dan tidak setuju karantina? Saya dulu apa Mas Alga dulu nih? Ya sampein dulu boleh. Kalau saya setuju sih karantina ya. Iya, saya juga setuju. Saya cuma nanti mau jelaskan lebih detail lagi. Oh, teknisnya ya. Yes. Kalau saya sih setuju karena ya buat saya kan juga pekerja nih. Karantina juga Pekerja seks komersial bukan? bukan. Saya pekerja seks non komersial. Oh, gratis. Gratis. Bekerja bayarannya terima kasih. Iya. Makanya pakai kartu Halo. Kok bisa? Halo bos. Lanjut. Jadi saya setuju sih kalau namanya karantina atau PSBB ini
Maksudnya kita bisa lebih bonding lagi sama keluarga gitu kan, apalagi sama anak. Kalau saya kemarin kerja ya seminggu bisa tidak libur kan? Sebulan libur 4 kali. Ya normal dong sebulan 4 kali. Teman-teman saya ada Pak sebulan 30 hari libur dia. Pengangguran. Dia sebetulnya Itu jadi maksudnya saya lebih setuju sih bonding, terus banyak ngumpul sama anak jadinya ya. kumpul sama anak. Banyak cerita-cerita baru. Iya, saya lebih hafal Rapunzel itu seperti apa. Ya Ariel sama Cutari saya lebih paham. Ariel sama Luna Maya. Terus Duyungan Ariel. Ya, pergi kan dia. Kemana dipanggil Ariel? Apa jelas. Terus itu yang paling penting itu saya bisa merasakan yang kayak orang-orang kalau di film TV kan pernah ngebayangin tuh orang main laptop ya kan di rumah gitu minum teh tapi santai gitu kan. Saya ngerasain akhirnya itu. Main laptop juga. Main laptop saya. Iya. www.pornhub.com gratis bos. Itu sih kalau saya, sama yang paling penting itu memutus rantai penyebaran virus. Iya, saya juga kurang lebih setuju soal karantina. Tapi banyak yang kontra juga mas, karena mungkin teman-teman kita yang buruh harian ya, jadi kayak ojol, terus kuli bangunan, habis itu pelacur juga. Iya pelacur. Kan dia dibayarnya paling nggak cuma per hari, per jam dia. Lebih banyak bayarannya dia dong daripada kita harusnya ya. Iya. Dia kan per jam open BO gitu, short time. Nih saya bacakan ya daripada. Iya nih. Kita untuk per BO nanti. Kita VCS pak, video call sendiri. Enggak, kalau kata temanku VCS itu lebih bagus. Untuk mendekatkan kita kepada agama. Video call syariah. Ta'aruf. Kamu ngapain? Saya ta'aruf. Ini mau ngapain? Mau VCS. Astagfirullahalazim. Kamu lihatannya loh, saya video call syariah. Oh iya, boleh. Ketemu ceweknya bercadar. Iya. Kan cuma kelihatan matanya, enggak apa-apa. Iya. Set bercadar gitu kan. Iya. Ternyata colmek. Iya. Kenapa kan kita dianjurkan untuk karantina itu 14 hari mas ya? Ini kelihatan bukan? Jadi kenapa 14 hari? Bukan karena. Kenapa enggak seminggu gitu? Iya, bukan karena dia fans Kangen Band dong. Nggak tahu lagunya itu. 14 hari aku menunggumu. Nggak ngerti mas. Lagu Kangen Band sih. Nggak ngerti aku. Ada judulnya 14 hari itu. Aduh. Terus ya lanjut. Ya inkubasi ya, saya jelaskan inkubasi. Kenapa disebut masa inkubasi? Jadi masa inkubasi itu adalah masa yang dibutuhkan untuk suatu virus berkembang biak. Ya, masuk ke tubuh kita dan masuk. Mereplikasi dirinya sehingga dia bisa menyebarkan ke orang lain sekitar lewat. Berarti dia bisa bisa maksudnya memperbanyak diri gitu ya. Iya, kayak amoeba gitu. Terus dan tubuh kita menyediakan sarananya, maksudnya sarana prasarananya untuk virus berkembang biak tuh. Iya, tubuh kita tuh unik banget, Mas. Inang yang paling cocok untuk segala penyakit kayaknya. Iya. Berarti kita secara nggak langsung penyakit. Iya, penyakit buat bumi. Bumi lagi menghilangkan penyakitnya. Anda semua itu yang dihilangin. Pernah ada meme kayak gini. Tahu nggak meme yang kucing benci itu, kucing yang cemberut itu. Sekarang udah mati sih dia. Gini. Bumi 70% ditutupin air. 30% ditutupin idiot. Kita berarti. Kita dong. Ada kucing itu. Aku pernah lihat meme itu corona lagi mungkin orang mukulin orang, bumi di belakang. What are you doing gitu kan? Siapa yang nanya gitu? Bumi tanya ke corona.
Terus coronanya bilang I'll save you gitu. I'm protecting you I'm protecting you. Bijak sekali ya coronanya. Iya, emang sampah manusia-manusia. Kita juga sampah, Bos. Kita sampah masyarakat. Sampah inkubasi ya, itu udah yang tadi saya jelaskan. Sampai mana tadi? 14 hari inkubasi. Terus 2 hari inaugurasi. Perpisahan konser inaugurasi sama kayak JKT48. Terus sampai mana tadi? Inkubasi. Hilang terus ini. Inaugurasi. Jadi selama 14 hari itu kita disarankan sama pemerintah untuk tidak kemana-mana untuk agar menekan penyebaran itu. Siapa tahu kan kita terinfeksi, nggak tahu kan kita kalau terinfeksi. Jadi dengan kata lain, masa karantina ini cara pemerintah untuk bilang ke kita, kalau mati jangan ajak dong, mati sendiri saja Anda. Mati ngajak temen, ngajak tetangga. Mungkin maksudnya pemerintah 14 hari itu yang jangan kemana-mana itu adalah teman-teman yang masih suka nongkrong, ya kan? Iya. Suka melakukan hal-hal yang nggak berfaedah. Kayak kemarin kan di Surabaya tuh Tawuran. Di Jakarta tawuran. Terus di Surabaya tuh, di Malang ada masih jual apel. Bukan. Trek-trekan. Balapan liar gitu kan. Pakai kuda. Yang mimpin Prabowo. Itu di Malang tuh masih ada balapan liar, di Jakarta masih ada tawuran. Terus kita juga di sini juga saya masih ngelihat teman-teman tuh yang nongkrong. Kayak di sini kan ada taman kota tuh, ada taman Lumintang, ada. Tapi udah enggak deh, Mas. Enggak, kemarin sempat dibuka lagi. Jadi sama polisi udah di garis polisi. Dibuka garis polisi. Garis polisi, terus di trotoarnya tuh banyak ini kapur yang bentuk badan manusia. Banyak orang mati ternyata. Ternyata tawurannya di Bali, bukan di Jakarta. Bunuh-bunuhannya di Lumintang. Enggak, itu yang habis nongkrong dibunuh-bunuh. Kamu jangan nongkrong. Enggak. Dia nongkrong enggak dibunuhin. Mati kena corona. TK ulang adegan. Ya. Itu. Jadi buat kalau yang teman-teman yang masih bekerja, jadi kayak bapak-bapak ojol, sebisa mungkin Pak jaga kesehatan, jaga kebersihan, gunakan masker jika masih keluar, hindari keramaian bila pun Bapak lagi ngantri makanan, jaga jarak 1 meter. Kalau nyampe rumah jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, pakai sabun 20 detik gitu. Yang penting jaga kesehatan lah. Iya, emang pakai masker tuh penting banget. Jadi walaupun apa ya dibilangnya, enggak 100% tapi besar sekali pengaruhnya. Saya pernah lihat tuh perbandingan. Saya juga ngeliat perbandingannya. Yang sampean berapa? Katanya kalau tidak pakai masker, kalau ketemu tidak pakai masker itu 70%. Ya, itu yang saya lihat kemarin. 70% kemungkinan tertular. Terus kalau yang sakit pakai masker, yang sakit nggak pakai masker, yang nggak sakit pakai masker itu 40% lebih kecil lagi. Tapi kalau 20%, cuma 10%. Enggak, Mas, lebih rendah lagi kok, Mas. Tak lihat kemarin. Di bawah itu ya? Iya, di bawah itu. Sampai minus. Aku pernah lihat tuh saking mungkin orangnya tuh saking seringnya pakai masker ya kan. Jadi dia cerita nih, nge-vlog nih. Hai guys, jangan lupa kalau keluar pakai masker ya. Hindari virus dengan cara selalu menggunakan masker bila kalian keluar. Terus dia batuk. Terus dia pakai masker. Aduh. Itu bangsat tuh. Ya Allah. Gimana. Terus apa tuh? Lanjut dah. Jadi masa inkubasi virus di tubuh kita itu bermacam-macam. Jadi peneliti udah meneliti, iyalah peneliti namanya meneliti. Kalau yang menyelidik tuh penyelidik gitu ya. Iya. Kalau yang suka demo pendemo. Kalau kalau yang suka protes protestan. Kenapa Anda ketawa bangsat? Aduh goblok. Aduh. Kenapa Anda ketawa?
Tuh aliran sesat itu. Tapi ada yang aliran sesat beneran. Prosetan ya. Saya juga protes. Ya Allah. Lanjut. Kenapa mereka protes? Jumlahnya dikit. Kenapa dibahas? Jumlahnya dikit. Loh, meskipun jumlahnya dikit tapi kita mengikuti pola trennya mereka loh. Apa itu trennya? Banyak loh yang kita ikutin tuh kayak rave party. Rave Party party dugem. Oh. Dugem. Iya banyak sih, tanggalan juga ikut mereka, kita Masehi ya. Mm-mm. Jadi masa inkubasi, lanjut ya, masa inkubasi di tiap tubuh orang tuh beda-beda. Ya kayak kita ngekos kan, harga kos kan beda-beda. Ini masa inkubasi virus beda-beda, jadi Hubungannya sama kos apa, Cok? enggak, kita kan badan ini my body is my temple guys. Badan kita kan kayak rumah bagi virus itu yang ngekos di sini tuh. Oh gitu, korek analoginya. Iya. Cacok. Aciu tuh. Buat kos baru nih. Waduh. Jadi 97% orang itu terinfeksi dan menunjukkan gejala dalam waktu 14 hari. Oh. 12 hari. 97 orang, 97% menunjukkan gejala dalam 12 hari. 11 sampai 12 hari. 11 sampai 12 hari. Dan 99% itu 14 hari. 14 hari. Ya, jadi kalau itu menunjukkan gejala ya. Kalau yang tanpa menunjukkan gejala itu kan ada sekarang yang OTG, on the go. Orang tanpa gejala. Iya kan? itu kabel dong. Itu kabel. Kan OTG itu orang tanpa gejala itu. Orang tanpa on the go. OTG, orang tanpa gairah. Aduh. Orang tanpa go. Kalau orang tanpa gejala itu berarti kayak sempat denger sih kemarin kalau ada mungkin virusnya itu bermutasi ya. Jadi bisa masuk ke badan orang. Berarti ini bukan virus dia. Apa? Mutant. Mutant. Harusnya manggil X-Men gitu. Iya. Mantan cowok. Waduh. X-Men. Berarti lu cinta Luna. Bayangin lu cinta Luna jadi X-Men ya. Dia pakai bajunya siapa? Wolverine. Lanjut Mas. Maksud lu cinta Luna pakai Wolverine. Terus ini udah sampai situ aja sih. Jadi intinya tadi kita kalau kita berdua pro ya sama karantina tuh kita pro. Tapi aku heran sama orang-orang di Amerika tuh banyak yang ini loh Mas. Iya, di Amerika tuh mereka banyak yang protes loh. Katanya mereka sempat bilang gini, jangan sebut negara ini adalah negara kebebasan bila kalian menyita hak-hak kami. Padahal itu kan buat mereka sendiri kan, biar mereka tidak terjangkit gitu. Mereka tuh mungkin ya mereka semua tuh kayaknya itu deh, warga bumi datar deh. Flat Earth. Iya, jadi mereka tuh nggak percaya kalau ada virus ini. Mungkin Iya, mereka bilangnya gini, aku yang kemarin lihat ya. Kalian membiarkan bayi dibunuh, tapi kalian tidak membiarkan pokoknya perbandingannya sama aborsi pokoknya. Oh iya. Oh mungkin gini. Kan soalnya spanduk yang dipakai itu spanduk my body is my choice, itu kan yang aborsi. Jadi Oh iya, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi kalau aborsi di Amerika Serikat tuh kan mungkin boleh ya Mas? Legal ya? Legal. Jadi legal, bisa memilih kita. Orang di Amerika tuh bisa memilih. Jadi katanya tuh negara Amerika tuh membiarkan malah membunuh bayi daripada apa ya? Kayak nggak paham aku sama jalan pikirannya mereka itu. Iya. Terus katanya juga ada beberapa orang yang bilang ada kekuatan yang lebih besar yang menyelamatkan kita dari corona. Saya seperti pernah dengar di Indonesia juga sering. Kenapa takut corona? Takutlah pada. Itu kumpul semua orang-orang ini. Sambil itu kumpul. Kalau aku jadi ada di tengah-tengah warga situ Mas ya. Ngapain? Lagi demo nih. Saya mau beribadah gitu.
jangan larang saya beribadah. Saya di tengah-tengah situ kan. Gitu saya. Aku gak kepikiran ke sana. Aku gitu di tengah-tengah mereka tuh. Mau ngeliat gimana reaksinya. Oh, ini. sorry habis pulang dari Cina gitu. Mau lihat saya. Gimana? Saya langsung dibakar atau Ya kalau berarti misalnya Anda dibakar berarti kan mereka juga takut. Iya, berarti munafik Anda. Ya kan? Iya kan? My body is my choice. Itu. Heran sama ada tuh soalnya waktu di wawancara kan. Anda kenapa tidak ingin lockdown atau karantina? Oh, ada diwawancarai sama Vice. Vice. itu loh, Vice. Vice. Iya, karena kita tidak takut corona. Kita percaya ada atau frame dong. Ada kekuatan yang lebih besar daripada corona. Tak paus kan. Apa itu? Saya tak paus. Sampai nebak. Saya nebak. Enggak, saya kayak pernah denger saya kata-kata ini ya kan. Di mana gitu, tapi pakai bahasa Indonesia gitu. Oh, sampai nonton yang orang Amerika. Yang Amerika. Oh iya. Kayak pernah denger. Kayak deja vu gitu. Kayak sepertinya orang-orang ini kiblatnya ke kita kayak. Warga Indonesia tidak takut. Saya juga harus tidak takut gitu. Setelah lanjutin lagi gitu kan. Tak kira ini ada penjelasannya. Apa yang lebih hebat dari corona? Ternyata tidak dijelasin kan. Tahu keluar gambarnya Trump. Waduh. Berarti itu yang lebih hebat dari corona maksudnya? Maksudnya Trump. Ya itu maksudnya apa? Saya tuh juga menunggu apa yang lebih hebat dari corona tuh siapa. Ternyata nggak dijelasin. Langsung dipotong videonya. Oh, terus tahu keluar apa gambarnya. Mungkin dijelasin tapi dipotong gitu ya. Kayaknya. Soalnya kan sebagian dari mereka kayak katanya ateis ya, orang Amerika itu ya. Ateis apa agnostik? Enggak. Aku belum pernah dengar sih, tapi kayaknya ada sih, mungkin ada. Ada lah. Jadi sebenarnya kita ini nggak ada bedanya, kita sama luar negeri nggak ada bedanya. Iya. Cuma ya sama-sama konservatif, cuma beda aliran aja. Iya sih. Cuma yang mungkin yang bikin miris ya di Amerika itu, maksudnya makanya ini jumlah korban meninggalnya banyak. Iya, mereka masih tetap party loh, Pak. Oh, yang orang-orang itu. Iya loh. Jadi pernah tuh ada wawancara ya di Amerika itu ya. Jadi ada cewek cantik banget itu diwawancara, suaranya serak. Habis ngapain? Tanyain kan, kamu kenapa serak gitu? Iya, saya sudah seminggu ini batuk, katanya dokter saya kena corona. Dan itu di tengah-tengah pesta, Pak. Ngaku dia. Berarti maksudnya dia tuh nggak takut. Iya, dia ngomong ya, saya kena corona nggak peduli gitu aja. Terus dia bilang lebih ngeri AIDS kok daripada ini dia gitu. Iya sih, ya emang benar. Tapi kayaknya dia lebih, yang saya lihat tuh kayaknya dia udah kena AIDS, kena corona deh. Free pass to hell. Hey, halo, kamu siapa? Aku AIDS, aku corona. Dalam ketemu. Ayo pesta juga dalam. Party dugem dakdung muncul Ebola. Waduh. Itu umurnya enggak kurang dari 2 jam tuh. Kenapa Ebola lagi sini? Di luar dari ciuman sama orang hitam gitu. Aduh. Jadi intinya kalau kita pribadi berdua setuju sama namanya karantina. Terus kemarin aku juga lihat ini. Bukan Protestan, orang-orang yang protes itu. Protester. Protester itu berarti orang yang setuju dengan poster. Enggak dong. Ya. Gini dia pendemo bilang, lah, pendemo. Ya, pendemo. Dia bilang Chef Arnold. Dia masa itu. Dia di tulisannya tuh tertulis gini, I want to go out because I need a haircut gitu kan. Oh iya kan? Iya. Saya baca juga kan. Terus di bawahnya tuh ada tulisan mereka berdemo bukan karena mereka ingin kembali bekerja, tapi mereka berdemo mereka berdemo karena mereka ingin kalian bekerja kembali di restoran dan dia bisa makan sepuasnya gitu. Oh. Berarti dia berdemo pengen bersenang, ya ujungnya bersenang-senang juga.
makan Bangsat apa orang-orang. gitu. Malah ada yang tulisannya aneh lagi, nulis people apple. People. Ternyata orang Amerika juga goblok ya. Sama kayak Padahal orang-orang. bahasa pertama aja loh. Iya, sama kayak orang-orang. Mana tak cari dulu, sampai ngomong deh. Sama kayak orang-orang di grupnya ibu saya ya. Wah, sampai ada berarti. Ada. Jadi jengkel sama orang-orang kalau nulis mindset tuh MINSET gitu. Miniset bos itu bos. Apa? Ini saya sarankan aja ya. Saya juga masih belajar bahasa Inggris, tapi kalau misalnya saya nggak ngerti tulisannya kayak gimana, Betul. mending pakai bahasa Indonesia aja. Iya, kadang kita bahasa Indonesia juga belepotan kan. Iya. Ini Kita mau nulis waduh. mau nulisnya misalnya di rumahnya kadang aja masih males, ada yang pakai X, Iya, di ada rumah yang X. titik, misalnya di rumah titik A, rumah apa gitu. Males banget emang. WhatsApp di ini ya kena biaya per huruf kayak Asia zaman dulu. Harus disingkat-singkat Iya, gitu. kalau astaga. ente hidup di tahun 2000-an mungkin wajar ya nulisnya kayak gitu Rp1 ya. per karakter. Rp1 berkarakter. Ente udah hidup di zaman yang udah waduh semua serba murah bos. Iya, ngirim gambar aja lu murah. Gak usah disingkat-singkat lagi udah. Kadang kita juga jengkel ya, saya juga jengkel banget sama orang yang komplit, misalkan nulis komplit nih, komplatet. Apa cok artinya cok komplatet cok? Complatet. itu, Pak. Complatet. Complatet. Terus kayak Kita cari apa ya? Jadi itu Banyak masih sih, itu banyak masih sih. itu ya masih perkata ya, tapi kalau udah jadikan satu per kalimat happy birthday our mother tuh loh. Bukan. Apa? We mother. Happy birthday we mother, bos. Apa we Iya, mother? emang apa? Siapa yang saya bilang ya? Orang Indonesia kebanyakan sih malas nulis. Mengucap ulang tahunnya happy birthday to you, ada cuma HBD, WYATB, WIATB, apalagi wish you all the best. WYATB. Iya, WIATB, SIM, STNK, SMK. Semua ditulis sih. Semuanya ditulis. HBD, WYATB, BBKB gitu kan. Ternyata yang habis perpanjangan pajak tuh BPKB-nya. Jadi ucapinnya selamat ke BPKB-nya. HBD, WIATB, BPKB, PSBB. Terakhirnya SSB. Aduh. Itu ya. Norak, orang-orang norak. Belajarin dulu kalau memang Tadi sampai mana sih kok coba nyindir-nyindir lagi? Amerika kontra sih, yang kontra. Jadi balik lagi ya, jadi kalau yang kontra itu lihat dulu kalian kontranya karena apa, karena kalian nggak bisa nongkrong kah atau kalian tidak bisa bekerja. Kalau misalkan kalian tidak bisa bekerja, apa ya, saya juga merasakan siapa yang dirasakan sama teman-teman yang pasti bingung juga sih, nggak bisa kayak apalagi yang buruh harian ya, kayak tadi ada PSK, terus ada saya duluin PSK ya kan, ada PSK pekerja seni kayak Oh iya, kayak penyanyi yang hidupnya dari panggung. Iya, Kan hidupnya. sekarang nggak, yang paling kasihan adalah orang-orang yang di belakang panggung, jadi kayak soundman-nya, Shawn Mendes. soundman-nya, terus tukang panggungnya, itu juga kasihan, Mbak. Wih, bener-bener efek domino ini. Iya. Terus satu lagi yang paling penting adalah konspirasi itu memang pasti nggak akan selesai dibahas lah, tapi kalian jangan pure ya percaya 100% namanya teori konspirasi ya. Apapun sih. Takutnya mereka benar-benar percaya nih terus kebablasan. Kayak kemarin tuh saya pernah aja baca di Twitter, habis lihat teorinya Om Deddy Corbuzier kan, terus dimakan mentah-mentah sama dia berangkat belanja ke Indomaret. Dilindas truk. Enggak dong. Oh, enggak. Terus Dia nggak pakai masker. Ditegur lah sama orang, "Mas, pakai masker dong," gitu. Dia bilang, mas masih percaya gitu-gituan, masih percaya tahayul, itu konspirasi." tayu. Waduh, sejak kapan dukun bikin virus? Kalau tahayul saya ke Risti Pinampi saya, Ningsi Pinampi saya. Kalau nggak ke tukang santet kek, bos, kena virus
Dari mana? Dari Cina. Oh, dukun Cina ini. Tahayul, Bos. Jangan ya. Jadi kalau kalian suka denger, kalau memang kalian suka nggak apa-apa. Itu mungkin untuk kepuasan diri, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Ya bolehlah cari sumbernya dulu, tapi tetap ikutin anjuran pemerintah sama ahli kesehatan. Iya. Kalau kalian disuruh pakai masker, cuci tangan, social distancing, physical distancing. Apapun sih, berita apapun sebaiknya Betul. jangan ditelan mentah-mentah. Ambil dari Enggak, terus jalan. ambil dari sebanyak-banyaknya sumber. Kalau kata Panji kayak gini, jangan ambil kesimpulan penuh dari berita yang cuma sepotong. Ya, kayak gitu. Jadi search dulu source-nya di mana aja. Iya. Biar Source, sumber daya maksudnya. cari dulu awal beritanya dari mana. Gitu. Ya, teman-teman. Terus sekarang Kita dampak dari enggak, bukan dampak. Dampaknya ini apa nih? enggak, ini yang perbandingan itu. Saya mau bahas yang perbandingan itu. Oh iya. Ini kan kalau COVID-19 ini kan dia masih satu keluarga sama SARS SARS sama ya. MERS. Sebelum lanjut SARS 008. ya Allah, kucing. Jadi saya mau bahas nih. Biar untuk pengetahuan kita sih sebenarnya. SARS dan MERS juga pernah ada. Di Indonesia juga pernah kena. Itu tahun SARS, kita bahas SARS dulu ya. Kita bahas SARS. berapa kasus, berapa jumlah Kematian. fatality rate. Mortality ternyata. Mortality ya. Mortality apa fatality? Sama sih. Sama aja. Tauku itu. Aku mortality. baca. Fatality. Mortal Kombat kan pengennya fatality sama mortality. SARS itu ada pada tahun 2003, itu terjadi pada tahun 2003 sampai 2002 sampai 2003. Setahun ya. Setahun. Jadi nggak menutup kemungkinan ini juga bakal setahun. Tapi malah aku baca berita kemarin bisa sampai 2022 loh. Astaga. Iya sih. Tapi ya saya sih percaya yang paling deket aja ya. Setelah Ramadan hilang udah gitu aja. Ya, kita semua kayak gitu. SARS itu terjadi pada tahun 2002 sama 2003 sampai 2003. Ada 8.098 kasus yang tercatat. 898 kasus. Ya. Dari sekian kasus itu ada 774 yang tidak selamat. Mati ya? Mati. Meninggal. Itu persentasenya 9,6%. Hampir 10% ya? Hampir 10%. Dan ada 26 negara yang kena dampaknya. Indonesia salah satunya. Indonesia kena dulu. Dan itu pertama keluar di Cina ya? Kayaknya Cina. Berubah? Iya, Cina. SARS di Cina. Kalau kemarin kan sempat kita bahas juga nih. SARS tuh di Cina, fix di Cina dia. Terus lanjut ke MERS. MERS juga dari keluarga besar coronavirus. Itu terjadi pada 2012 sampai 2019. Baru ya? Baru tahun kemarin berarti. Berakhirnya baru tahun kemarin. 3 tahun. 2012, Mas. Wih. 7 tahun. Tapi nggak seheboh sekarang sih. Kalau sekarang kan udah ya nanti gini. Nanti kan tak sebutin juga data dari coronavirusnya. Jadi kalau MERS itu ada 2.494 kasus dan ada 858 meninggal. Wah. Negara yang kena itu hampir sama kayak SARS, 27 kasus. 27 negara ya? Iya, 27 negara. Dengan persentase lumayan besar, 34,4%. Jadi dari 2000 hampir 2.500 yang meninggal tuh 800-an. Ya, gede. Terus Nah, kalau yang MERS ini saya baca dia di Timur Tengah ternyata. awal penyebarannya di Timur Tengah. MERS. Tapi sama dia juga sama kayak SARS, menyerang pernafasan. Sama juga kayak corona. Terus lanjut ke Ebola.
sebenarnya banyak sih virus yang ada, tapi kita ambil yang Top 3, top 4 top 4 sama global coronanya. ya. Jangan ambil top 4 Indonesia, Pak. Top chart. Kalau Indonesia apa aja? Top chart Indonesia ada itu Malaria, DBD, DBD, kelaparan, tipes. korupsi. Itu nggak ada vaksinnya itu kalau Nggak korupsi. ada. Sama yang terakhir kesenjangan sosial. Oh iya. Itu juga saya bilang kalau Gigi. menurut saya itu adalah virus ya kalau kesenjangan sosial. Jadi Contohnya kesenjangan sosial itu gimana sih? apa ya? Jadi Kayak cemburuan sosial gitu. iya. Iya, bisa dibilang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Oh, Dan kayaknya virus dari kapitalis berarti itu. iya. Terus Mungkin kita yang kurang kaya ya? iya. Kita masih miskin. Yot. Lanjut selanjutnya Ebola. Ebola itu nggak sampai pandemik sih, cuma terjadi di Afrika aja ya. daerah Afrika. Tapi lumayan. Ada 28.616 kasus. 28.000. Dan yang meninggal ada 11.310 orang. Dengan persentase 25 sampai 90% fatality rate-nya. Lumayan. Waduh. Belum ada vaksinnya. Untuk vaksin Obatnya belum ada. Belum sempat ini nyari datanya sih aku. Tapi kayaknya belum deh, masih ada sih penyakitnya. Masih ada di Afrika ya. Dan kayak yang kemarin saya lihat ternyata penanganannya juga hampir sama kayak corona dia ya. Misalnya korban meninggalnya, terus penanganan jenazahnya juga hampir sama gitu ya. Iya, jadi di disinfektan juga, terus pakai APD itu. Terus ngomong-ngomong terus corona nih ya. Ya, sekarang ke corona. Corona saya mau ngebahas tentang itu juga sih. Oknum-oknum yang menolak jenazah. Ya, untuk coronavirus sendiri sampai ini datanya baru sampai tanggal 17 April kemarin. Kamu lapar. Itu banyak ini. Ada 2.166.832 kasus. Global ya, global. Wow. Ini saya ambil dari Worldometer datanya. Dan ada 144.515 orang yang ngajak ngedance sama 4 orang kulit hitam. Capek itu. Bayangin ya kan. Itu misalkan datanya dia tuh schedule-nya penuh mungkin. Hari itu. Iya, hari itu. Berapa orang hari ini? 20, Bos. Waduh. Konser 20 jam, Bos. Akhirnya dia pakai robot lama-lama. Oh iya. Dia nggak lagu. Sampai emang viral loh itu. Yang paling kasihan lagi itu. Coba. Tukang gali kubur. Tapi enggak kasihan ya. Kubur masal kayaknya. Kubur masal. Yang kayak di Italia itu pakai bego. Lu bego. Di Italia itu kubur masal loh. Oh iya, di kubur masal. Teman-teman pernah lihat film Korea judulnya Virus enggak? Influenza itu virus ya, itu hampir sama itu. Gitu. Diliatin cara nguburnya di situ. Kalau yang di film itu adalah begitu dimasukin saking hektiknya, saking chaosnya. Hektik. Chaos. Saking chaosnya waktu itu, jadi ada yang masih bernafas. Oh, yang meninggal. Dia udah parah tapi masih nafas. Tapi udah dinyatakan meninggal. Wow. Dimasukin kantong mayat itu masih ambekan. Masih hidup ya, si ambaan. Si bernafas itu masukin tempat kantong jenazah, terus dibawa ke truk kayak dump truk gitu, terus hidup lagi. Enggak dong. Terus bayangin kayak film Indonesia dong, Bos. Dimasukin. Terus cicilan gue belum selesai. Ingat cicilan, ingat utang. Gitu dia bangun ternyata yang lagi utang juga mati di sebelah. Iya. Aku yang lagi. Enggak mungkin. Kalau di Itali beda. Bangun wah, akun Pornhub belum lock out ya.
ini. Masih lokin sampai meninggal. Itu orang meninggal. Sambil coli meninggal. Terus itu ditaruh di kayak stadion tuh dibakar, Mas. Stadionnya dikeruk gitu. Stadionnya dikeruk. Stadion bola. Stadion bola. Iya. Dikeruk. Itu nggak dipakai lagi nanti. Siapa yang mau sepak bola, nggak ada yang hidup, Bos, di kota itu udah. Jadi satu kota tuh di lockdown dia. Oh iya, terus Itu jadi stadionnya dikeruk, masukin situ terus dibakar. Gila. Dan itu baunya gimana? nggak tahu tuh. Dan ada tempat karantinanya sendiri memang. Mungkin kalau ada Sumandu situ, siapa yang masakin hari ini? Iya, kabarnya Sumanto gimana ya? Dia masih bikin stick manusia apa? Mungkin udah bukan stick mungkin sekarang ya. Opor. Orang asap. Orang asap. Iya, bukan babi asap. Orang guling. Orang guling. Terus lanjut aku lanjut. Sama itu ya, corona tadi udah 2 juta. Nah, kalau corona ini yang kasihan adalah, yang kasihan banget saya kemarin tuh, itu yang korbannya yang meninggal Nggak diterima bully. Nggak terima masyarakat, Cuk. Oh iya. Itu banget tentu oknum yang tidak menerima itu. Ya tapi juga nggak nyalain, mereka kan takut emang, Mas. Iya, kalau takut sih Mungkin takut. ininya, mungkin yang salah penanganannya atau nggak ada orang yang Mengedukasi bertanggung mungkin jawab. ya. Mungkin Ya, mungkin itu juga mungkin kurangnya edukasi ke masyarakat ini gimana pemerintah menangani korban corona ini mungkin ya. keluarganya juga nggak mau berarti. Kalau keluarganya sih nerima. Nggak, keluarganya nggak ngurusin. Ngurus kan nggak boleh, Pak. Misalkan nih ada ya, nggak doain ya salah satu dari kita kena corona. Misalkan saya kena corona nih, nanti ketika saya meninggal itu keluarga saya nggak boleh ngelihat. Yang ngurus semua sampai dimakamkan tuh Pemerintah, pihak rumah sakit. yang udah ditunjuk. Jadi mereka punya ahli sendiri yang mandiin. Padahal baru berapa bulan ya kasusnya udah ada ahlinya. Ya maksudnya mereka kan juga expert di bidangnya gitu. Terus ditambahin lah SOP-nya gitu. Iya. Mungkin yang membedakan mereka biasanya ya mandiin biasa gitu, sekarang harus pakai APD. Oh iya. Anggaran pemerintah daerah. Bukan dong. Alat pelindung diri. Alat pelindung daerah. Alat pelindung dubur. Sempak dong. Harus pakai APD. Terus sekarang kan pokoknya udah disteril lah tuh jenazahnya. Pokoknya udah aman lah pokoknya. Aman. Terus kemarin juga ada keluar, yang heran tuh orang Indonesia ya. Apa yang lagi terjadi sekarang tuh dikait-kaitkan Sama kayak kemarin ini. Baru kemarin saya lihat klinik. Iya, jadi kayak di Jawa Tengah tuh muncul ratusan ekor cacing. Oh, yang gempa itu. Iya. Aku dengarnya sih ratusan ekor cacing keluar bertanda gempa atau gimana? Bertanda gempa. Terus ada yang heran tuh orang apa? Itu lihat cacing aja menolak korban corona. Allahu Akbar. Kok bisa? Emang itu keluarnya di sekitar pemakaman? Enggak loh padahal. Enggak juga kan? Iya, maksudnya kok bisa itu loh. Otaknya itu loh kok bisa. Kita itu emang kalau soal cocoklogi emang nomor 1. Iya, goblok. Terus apa lagi? Itu nggak habis pikir sama orang Indonesia ya. Udah itulah pokoknya buat yang keluarganya meninggal karena corona, saya mengucapkan turut berbelasungkawa. Ya, saya juga. Semoga amal dan ibadah diterima dan keluarga diberi kekuatan ya. Amin. Dan semoga sehat. Pasti keluarganya pasti di karantina juga kan, Iya. masuk ODP ya. Semoga sehat, semoga virusnya cepat berlalu. Yang tabah, sabar, Amin. kuat. Iya. Udah. Biar potongnya enak. Iya. Lanjut. Bangsa. Ini kabarnya tuh di coronavirus ini nggak sampai Timur Tengah. Jadi Irak itu nggak, hampir dikit, dan kayaknya malah nggak ada yang meninggal. Kok bisa ya? Ya meninggalnya karena roket bom senjata biologis. Waduh. Nggak kena orang. Cacu. Ya Allah. Waduh, maksudnya setiap negara itu sudah diuji dengan ujiannya sendiri. Oh iya benar. Gitu kan. Jadi kalau Indonesia kan mungkin diuji dengan
korupsi, kelaparan, manusia toksik. Iya. Apalagi Terus kalau orang-orang malas, orang-orang sok tahu itu Indonesia. orang-orang Saya so cinta asik Indonesia, gitu iya. kan. So asik, nggak asik, semuanya di satu. Iya, kalau mungkin kalau saudara-saudara kita Muslim di Timur Tengah dengan perang, kan nggak mungkin mereka udah perang kena corona kan kasihan. Iya. Double Iya. double penetration. Kalau Amerika mungkin sekarang lagi diuji dengan kesombongannya mereka sendiri mungkin ya. Kalau saya bilang dengan kesombongannya mereka sendiri sih. Buktinya infonya WHO sudah kong kali kong dengan Cina Untuk menyebarkan ini. iya memanipulasi data. Terus Trump dibohongin gitu kan, sakit hati dia dibohongin. Tapi kalau mereka itu yang protester itu bakal kayak gini terus, kayaknya mereka bakal mengekspor penduduk dari Meksiko lagi nih. Aduh, kekurangan masyarakat. Impor, cok. Pak Presiden, penduduk kita berkurang. Bongkar wallnya, Tangga sebelah banyak. rubuhkan temboknya. Waduh. Kan istrinya Trump juga imigran, Mas. Oh iya, nggak tahu. Istrinya Dari Trump mana? imigran. Nggak tahu. Zimbabwe mungkin. Sumatera. Nggak. Aduh, ya Allah. Ini saya lanjut ya. Tadi corona udah. Corona fatality-nya sebetulnya dia tidak sehebat teman-temannya ya. Masih 6% ya. 6%, 6,7%. Malah MERS paling rendah. MERS yang paling gede ya, 36% ya, 34%. Terus Tapi Ebola juga besar. kalau Ebola kan karena dia bukan pandemik kan. Iya, Ebola. di situ aja. Di Afrika Di doang. Afrika aja. Terus Padahal kalau di negara barat common cold ya yang common cold ya, jadi yang lebih jadi perhatian di Amerika juga kayaknya besar deh. itu kalau common cold, teman-teman kalau nggak tahu, common cold tuh lah flu biasa yang buat kita pilek tuh loh. Hidung tersumbat, batuk, influenza, itu common cold. Itu tuh kalau di luar negeri aku pernah denger itu malah kalau misalnya kita menunjukkan gejala itu sama kantor tempat kita kerja, kita dikasih libur 3 hari. 3 hari juga, Cok. 3 hari. Kita juga surat dokter 3 hari. Iya, apa bedanya? Apa istimewanya? Oh iya. Mungkin kalau 3 hari di sana mereka 3 hari tapi hitungannya kerja. Kan gajinya mereka per Mungkin jam. tetap dibayar Per gitu jam ya. Kalau mungkin kita tetap. kan makhluk-makhluk UMK ini. Gajinya per hari kalian ya. Iya, per jam. Mungkin kalau mereka dikasih 3 hari tapi tetap dibayar sesuai per jam itu mungkin ya. Ya 3 hari itu mungkin tetap dihitung Kerja mungkin. Terus apa lagi ya kemarin? Spanish flu. Spanish flu belum saya catat. Black Death ya yang menggemparkan dan saya penasaran tuh Black Death sebetulnya. Black Death ya ini saya jelaskan Black Death ya. Black Death itu terjadi ini sebelum teman-teman sebelum saya. Sebelum kita jelasin ya, kita tadi udah bahas MERS, terus kita udah bahas SARS, udah bahas Corona, terus sedikit tadi tentang Common Cold, sekarang Black Death. Sampean punya datanya dulu pada yang saya pernah update di WA tuh. Yang apa? Merokok. Ininya captionnya Yumel tuh loh. Iya, yang caption saya adalah Anda takut COVID-19 tapi Anda beli Mel 16. Anda lebih takut kena COVID daripada kena kanker. Ujung-ujungnya juga mati, cuma beda jalan Rokok aja. jalan ninja saya. Sekarang Black Death. Black Death itu terjadi pada abad ke-14. 1000 tahun 1400. Sekitar 600 tahun yang lalu. Jadi itu lebih menyerang ke kawasan sekitar Eropa sih. Black Death itu jadi kenapa disebut Black Death, karena korban yang meninggal itu menunjukkan tanda-tanda kayak menghitam itu di badannya, terutama di kayak jari-jari. kesetrum gitu ya. Orang kesetrum, kayak pernah lihat orang tangannya kesetrum nggak, yang hitam kebakar gitu. Tapi ini karena Black Death ini disebabkan oleh kutu yang berasal dari tikus. Kenapa ada ini saya jelaskan dulu berapa ininya. Angkanya akan membuat kalian kaget. Black Death telah merenggut lebih dari sekitar 200 juta korban jiwa.
Itu kalau yang kena Indonesia rata ada Indonesia. Bukan yang kena Indonesia berapa sekarang? 211 penduduk ya kan. Tinggal 211 juta, tinggal 11 juta Jok penduduk Jok. kalau ada bule ke sini, misalnya ke Jakarta ya. Loh, kenapa saya di Bali dan lagi nyepi? Today is silence day. No sir, every day is our silence day. Is this a silent day? No sir, this normal day. Cuma 11 juta Cok. 200 juta yang meninggal. Iya Dan itu maksudnya 200 juta itu dia selama pandemik. Oh iya, kurun waktunya Berlangsung ya? belum ini sih, belum tak catat sih. Pokoknya Mungkin waktu itu dari jangka waktunya lama mungkin ya. Iya lama, dan itu juga salah satu faktor lain ya, karena Zaman pada itu saat kan- itu emang sanitasinya nggak terlalu bagus. Mungkin sabun belum ditemukan. Mungkin mereka orang dulu nyabunnya pakai daun sirih mungkin ya. Iya. Jadi habis dipakai nyiri pakai sabun. Kamar mandi juga mungkin belum ditemukan. Dulu nggak ada coli pakai sabun zaman dulu kan. Siri. Pakai sirih. Terus saya coli putih loh. Habis coli mingkep. Yang blowjob enak jadi. Sekalian kan. Habis nyiri langsung. Aduh. Ini ada tebak-tebakan rasis. Apa? Kenapa orang Cina itu sipit? Kenapa? Soalnya cuci mukanya pakai daun sirih. Kenapa daun sirih? Daun sirih fungsinya cuma dia merapatkan. Matanya perawan lagi. Aduh. Iya, jadi cukup signifikan pengurangan penduduk waktu itu. Jadi waktu itu nggak butuh KB. Iya. Solusi. Tapi dulu ada lucu. Ada di mana ya? Pokoknya ada pertanyaan gini. Kenapa kita ada KB? Untuk mengurangi jumlah penduduk. Ngerti gak sampai bedanya? Iya. KB Kalau mengurangi itu kan bener dikurangin penduduknya. ada terus dibunuh-bunuhin. Kalau habisnya kan kalau KB itu kan membatasi. Bukan. Apa? Mengontrol, Mengontrol. mengendalikan jumlah Jumlah penduduk. penduduk. Iya. Mengurangi. Berarti KB membunuh orang dong. Itu yang ngomong siapa tuh? Aku gak tahu dari mana, pokoknya ada pertanyaan gitu dan jawabannya kayak gitu, lucu banget. Mengurangi Siapa jumlah yang membunuh dia? KB. Keluarga barbar. Kenapa ibu-ibu mati? Kenapa ibu-ibu ini mati habis melahirkan? Minum KB. Habis minum pil KB. KB spiral. Terlalu dalam masanya. Di bor spiral. Lanjut, 200 juta orang meninggal di Ya, tahun pengurangan 600 tahun yang lalu ya. ya sekitar abad ke-14. Jadi ini saya juga kasih sedikit ilmu sih untuk teman-teman. Saya belajar juga. Jadi sekarang itu penduduk bumi itu ada sekitar 7,8 miliar orang. Hampir 8 M loh. Itu data dari sampai Maret 2020. Penduduk terbanyak masih dipegang oleh Cina. Kedua itu India. Indonesia pokoknya masuk Big Five kok. India padat juga sih. Tapi pernah aku lihat petanya gitu. Perbandingan Eropa juga padat, Mas. Eropa itu dilingkarin sama Rusia. Rusia kan besar banget. Oh iya, Rusia besar banget. Lebih banyak penduduk yang tinggal di sini daripada yang di sini. Itu perbandingan. Berarti nggak banyak, sama juga mereka nggak merata juga ya. Gak merata juga gini apa? Populasi penduduknya. Kembangbiakan. Populasi penduduknya nggak merata juga. Ya. Tapi emang Rusia terlalu dingin sih buat ditinggal. Iya sih kalau aku ngelihat. Sampai minus. Iya minus. Jadi sampai orang-orangnya tuh kuat-kuat. Iya, berangkat ke sini bahagia dia, mantesan di Indonesia tuh bahagia dia. Kayak nemu surga, nemu matahari itu. Ya emang kita emang gitu sih Mas, orang tuh. Jadi yang tinggal di daerah tropis pengen lihat salju, yang di Antartika pengen lihat matahari. Gitu. Katanya kasihan ya mereka kalau sekarang kesini ya. Kenapa? Matahari tutup. Saya mau lihat matahari. Sorry biar close Ya gitu. Allah, joknya. Itu kayak gini tuh. Kayak jok-jok gini, sampe tau enggak? Joknya bapak-bapak. Bukan.
Dulu ada gini. Matahari benar nih. Matahari terlalu panas untuk diteliti para ilmuwan. Jadi para astronot memutuskan untuk pergi ke sana pada malam hari gitu. Iya kan salah tadi. Apa kalau matahari Kalau malam saya masih bisa ngomong Pak, mataharinya ada jam buka sama jam tutup, jam operasional. Matahari lanjut. Dibutuhkan lebih dari 200.000 tahun sejarah manusia untuk mencapai angka 1 miliar penduduk. zaman dulu ya 200.000 tahun. Berarti sebelum before century ya? Enggak. BC itu bukan before century. Apa? Before Christ. Serius, before Christ. Kristus, Christ. BC, tapi ada yang nyebut AD juga. Ya menemukan sesuatu. Iya serius, before Christ. Nih tak. Kalau kita kan sebelum Masehi, SM, store manager, standing mirror. BC broadcast bos. Dan Broadcast. cuma setelah 1 miliar itu cuma butuh waktu 200 tahun untuk mencapai 7 miliar. Jadi kesimpulannya ya kita emang Dan ngewek. dan Enak Pak, sumpah ngewek tuh enak. iya enak. Apalagi waduh, bawa cowok. Itu menunjukkan karena kita hobi ngewek juga karena yang open BO semakin banyak. Apalagi sekarang ya kan. Enggak dong, open BO enggak. Kan keluar di luar. Sekarang nggak apa-apa keluar tapi di dalam. PSBB. Nggak apa-apa keluar tapi keluar di dalam. Aduh ya Allah, kita udah bahas Black Death, terus kita udah bahas Semuanya virus-virus itu. udah bahas. Oh iya, ya Allah, before Christ. Ya kan sampai penahunan pun kita yang ikut mereka. Iya, tak kirain broad Christ loh. Berita yang disebarkan oleh beliau berarti. Iya. Ya Allah. Dan lanjut mas lagi dikit mas. Diperkirakan penduduk bumi akan mencapai 10 miliar 10 pada tahun 2050. Waduh, kurang 30 tahun lagi. Iya, itu umurku 50. Nama aku 50. Jadi apa gitu mas? 50 tahun, Cuk. Saya 50 tahun penduduk bumi 10 M. Waduh. Penuh sesak itu. Tapi fun fact-nya pada tahun 2100 kita cuma nambah 1 miliar jadi 11 miliar doang. 2100. Berarti cuma butuh waktu 50 tahun untuk nambah 1 M. Ya. Berarti per 50 tahun 1 M. Berarti per tahun cuma 200 Ya juta. bisa rata-ratanya gitu. Agak aneh sih dibandingkan data yang tadi. Jadi Mungkin jumlah pertambahan penduduk tidak terlalu gede tapi jumlah orang mati banyak. bisa jadi. Karena perang biologis kan mereka. 2050 apa yang Anda harapkan? Perang dunia keempat, Pak. Udah kayak apa ya? Mungkin banyak mobil terbang ya. Iya, dilempar-lempar maksudnya. Apa demo gitu kan. Demo di mana mobil terbang, sepeda terbang. Tapi hidup di zaman ini nih 2020 ini ya di zaman kita lah. Sebenarnya tanggung. Mau mengeksplor bumi udah terjelajahi. Mau mengeksplor luar angkasa, teknologi kita belum sampai sana ya. Mungkin di masa depan. Makanya kita ngeksplor yang di depan mata aja. Ngeksplor rumah tangga orang, istri orang, keuangan orang. paling seru itu. Iya, ngeksplor. Tidak butuh ilmu pengetahuan. Tidak butuh ilmu. Yang penting seru. Yang penting seru. Ngeksplor kejelekan temen. Ya nggak ada yang dieksplor soalnya. Soalnya banyak juga yang perlu dieksplor. Iya, Bejat-bejat teman-teman kita. banyak manusia lucu di sekitar kita. Oke, tadi Ntar. apa? Belum. Panjang nih berarti. Ada fun fact lagi. Apa itu? Apa? Waktu itu FPI udah masih ada. Waduh.
Tahun berapa, Pak? 2100. Nggak? 2100. Tuh. Mungkin masih ada tapi Mungkin demonya online. Mereka pakai Zoom gitu kan. Iya. Webinar. Bikin Zoomnya mungkin lebih canggih kan. Terus ada satu partisipan yang majang foto Monas. Ya berkumpulnya di sini. Mengingat kakek kita. Menghargai Kayak gitu. perjuangan kakek kita. Tuh, ya Allah, jumlah penduduk. Saya tidak menyalahkan Anda yang waktu itu datang ke sana, ya tidak menyalahkan. Iya, orang-orangnya baik-baik kok. Ya, Ya. mungkin ingin mengaspirasikan suaranya. Sambil lanjut dulu, Mas. Apa tuh? Ini apa nih kita Kayaknya bahas? pernah ini dikit banget sih, dikit aja sih. Karena udah bisa 2 jam. Apa nih? Kita bahas apa nih? Spanish flu mau disebutkan nggak? Oh, nggak usah deh. Nggak usah ya. Tidak terlalu populer juga teman-teman. Apa Spanish flu? Flu-nya Barcelona? Iya. Kena itu bisa bahasa Portugis. Iya. Haji, uno. Oh, langsung gitu ya. Waci, quattro. Waduh. A4 gitu. Quattro kurang kertas itu quattro. Ini juga ini nggak usah deh kita bahas nih. Ini buat pengetahuan kita juga biar kita bisa membedakan dan nggak asal ngomong. Apa itu? Beda endemi, Nah, wabah, epidemi, sama dan pandemi. Jadi yang paling kecil dulu. edamame. Bukan. Itu keju. Apa cok, edamame bukan keju. Yang hijau tuh ya? Kayak bisa keju. Ada Mas, ada keju edamame. Iya ada sih emang. Iya ada. Tapi edamame itu kacang, Pak, kacang. Yang hijau-hijau ya? Iya. Itu namanya. Bisa. Kayaknya ada sih keju. Lanjut. Tapi nggak tahu kenapa kalau denger edamame aku kepikirnya keju. Jadi endemi itu tingkatan yang paling bawah. Jadi Endemi. Jadi kalau ada Jadi kayak teman-teman tadi itu Ebola itu endemi. belum. Oh, belum. Jangan sok tahu. Oh, salah berarti saya. Endemi itu tingkatnya daerah. Nah, kayak lomba Bupati. kayak kalau lomba antar daerah gitu. Porprov, ya itulah. Porda. Porda. Apa sih? Pekan olahraga daerah kan. Iya benar. Jadi mungkin kok virusnya berkompetisi untuk menyebar sebanyak-banyaknya di daerah itu. Iya. Juaranya dibawa ke daerah tingkat lebih tinggi. Iya, juaranya untuk ke level penyakit lebih tinggi. Iya. Provinsi. Kalau tingkatan lebih tingginya lagi itu ada namanya wabah atau dalam bahasa Inggrisnya plague ya. Apa bacaan sampean? Wabah. Ya, wabah aja. Wabah. Itu yang udah menginfeksi sampai di satu negara. Jadi Bukan provinsi lagi ya? bukan daerah atau provinsi udah kena tapi menyebar ke pulau lain Jadi misalnya. kayak TikTok Madura kejam nih wabah berarti. Kuproy Satu negara. TikTok wabah berarti. itu wabah. Kalau korupsi? Hobi dong. Passion ya. Passionnya orang-orang itu. Waduh. Terus lanjut ke epidemi itu lebih naik lagi. Jadi kalau udah menginfeksi suatu negara, virus bakal Tadi katanya wabah negara. Oh iya. satu iya. negara. Satu negara udah kena. Terus virusnya traveling. Iya. Ke negara Sen lain. ya, ke Traveloka. Ke negara tetangga. Malaysia. Oh, kalau Malaysia nggak traveling dia, diklaim. Ini virus saya gitu. Tidak berpindah dan langsung diklaim. Semuanya diklaim. Asuransi diklaim juga. Aduh. Semuanya punya Malaysia kecuali Malaysia itu sendiri. Malaysia punya Inggris. Iya loh. Ya Allah. Jadi epidemi itu adalah ketika satu negara udah kena, terus ada orang yang menyebarkan ke negara lain. Iya. Oke. Entah secara sengaja atau tidak sengaja. Banyak kan sengaja sih. Biar matinya bareng-bareng. Jadi kayak kemarin si corona ini dia sempat jadi epidemi.
sebelum waktu jadi di- pandemik Ya waktu di Cina, China. dan menyebar ke negara lain. negara lain, ke kayak Korea, Jepang, Itu dia berarti masih epidemi ya? epidemi. Epidemi. Oke. Tapi karena banyak orang yang bandel, Jadi pandemik jadi pandemi. Kayak ada Anda ini. kayak gitu. Pandemik udah tingkat dunia, jadi seluruh dunia, udah seluruh Udah bumi. parah ya dia. Heeh. Udah parah. Jadi itu teman-teman. Kalau teman-teman jangan salah pakai istilah ya. Jangan yang paling rawan itu jangan salah pakai istilah. Iya, ntar kalau Corona dibilang wabah. Oh, sejak kapan cuma satu negara aja yang kena? iya, kalau ketemu dokter, wah, Ini saya kena wabah apa, Dok? wah, diinjeksi corona Anda. Kena wabah apa? Corona loh. Kan banyak negara. Tambah S, wabas. Kan jamak artinya. Wabas. Bas. Jadi teman-teman kalau Wah, epidemi itu adalah satu daerah endemi yang kena, yang endemi maksudnya endemi itu satu daerah yang kena. daerah Terus akan naik lagi adalah wabah. Wabah itu adalah ketika satu negara yang kena. satu negara yang terinfeksi. Terus naik lagi epidemi ketika satu negara sudah kena dan virus itu disebarkan atau tersebar ke negara lain, itu baru Negara namanya tetangga. epidemi. Iya, Dan ketika udah global, seluruh dunia hampir kena, itu adalah pandemik. iya. Kalau corona sekarang adalah pandemik. Kalau saya bilang, kalau menurut saya yang Ebola itu epidemi kayaknya. Pandemi. Enggak, bener ya epidemi. Karena kan Afrika kan benua. Iya. Itu kan menyebar Menyebar. ke benua itu aja. Betul. Kalau TikTok Madura kejam itu wabah itu. Nah. Oke. Kita udah 1 jam lebih nemenin kalian semua. Jangan lupa ya, biar kita makin kaya. Ya, kalau makin kaya kan bisa nyewa studio sendiri. Iya. Ini Akhir kita kata, masih nyewa studio orang gitu. masih nomaden gitu. Nomaden. Nomaden, Kadang pindah-pindah. kita kalau minggu ini ke sini, minggu depan ke sana. Iya. Kalau ada budget ya lebih bagus sedikit tempatnya. Kafe gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kita dalam 2 bulan ke depan ke kafe. Iya. Gaji UMR. Mungkin bulan depan kita akan syuting atau take di kantor leasing. Oke, saya Kemal Fahmi. Saya Elga Bel Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.